ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita bersama, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih beserta witir. Salat dan salam tak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun kita dengan sunnah-sunnahnya sehingga senantiasa kita berada di jalan hidayah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya tarawih beserta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah melalui 18 hari daripada ibadah puasa bulan Ramadan, dan malam ini kita telah memasuki malam ke-19. Mungkin ada sebagian di antara saudara kita yang bahkan sudah masuk ke malam 20 daripada Ramadan. Mungkin kebanyakan dari kita pasti ada yang bertanya-tanya di dalam benak kita masing-masing. Yoga 18 urung laksanakan ibadah puasa, ditambah dengan salat wajib, tambah lagi dengan salat tarawih, witir, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, kira-kira apakah amalan-amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Itu ada pertanyaan itu dalam hati kita. Saya yakin sekali. Itu yang diterima. Nah, tentunya semua kita berharap bahwa semua amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Akhir puasa, laksanakan ibadah yang lain, harapannya maju agar ibadah hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk diterimanya amalan ibadah kita, ya butuh yang namanya proses, butuh usaha. Atau juga sering kita katakan semuanya itu butuh usaha dan doa. Perlu usaha, perlu doa, ada usaha. Usaha kita dalam beribadah agar ibadah kita diterima, ya kita tentunya harus memulai itu dengan belajar dan merenung bagaimana ibadah yang betul. Seperti apa ibadah yang benar, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, semua itu harus kita pelajari. Itulah usaha dalam kita beribadah. Nanti berlari pada doa, perlu pada doa. Setelah usaha perlu pada doa supaya Allah menerima amalan ibadah kita. Makanya di setiap akhir daripada kita melaksanakan ibadah salat tarawih, ada salah satu doanya, apa doanya kan kita doakan selalu. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Rabbal alamin. Yang doa tapi betul selalu kita baca doa itu di saat kita selesai beribadah. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami, dan
dari semua ibadah-ibadah kami. Kan begitu. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat penting di dalam kita beribadah ini, ya, agar ibadah kita diterima. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka secara hukumnya, secara hukum fikihnya, nah ibadah kita itu sudah sah. Kalau betul syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, terlaksana dan baik. Nah pada tingkatan itu, secara hukum fikih, ibadah kita itu sudah sah. Artinya apa? Kalau ibadah itu ibadah wajib, maka kita sudah terbebas dari kewajiban ibadah tersebut. Tapi masalah diterima atau tidak, nah ini menjadi sesuatu hal yang lain. Nah itulah yang membutuhkan kepada suatu hal yang sangat penting dalam kita beribadah, yaitu niat. Keikhlasan niat kita, betul niatnya dalam kita beribadah atau tidak. Maka betapa pentingnya niat itu, sehingga seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, ta'allamu niyyah fa innaha ablagh min al-'amal. Belajarlah kalian tentang niat, karena niat itu ablagh min al-'amal. Bahasa sederhana, niat itu lebih penting dari ibadah itu sendiri. Lebih bisa menyampaikan seseorang itu kepada tujuan daripada ibadah itu sendiri. Begitu pentingnya niat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga mengatakan bahwa an-niyatu thulutsuddin. Niat itu sepertiga dari agama. Maka perlu kita benar-benar memahami tentang niat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu niat? Nah, para ulama mendefinisikan niat itu, an-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bil fi'l. Yang dimaksud dengan niat itu adalah berkehendak atau bermaksud terhadap sesuatu muqtarinan bil fi'l, dan lalu dia diiringi oleh perbuatan yang kita kehendaki. Maka ketika kita hendak sholat, ya, saat takbiratul ihram kita mengatakan Allahu Akbar, disitulah kita berniat. Ya, dan niat itu tentunya tempatnya di hati. Nah, walaupun ada pandangan sebagian ulama mengatakan niat itu mesti dilafalkan, itu dilafalkan itu membantu niat. Tapi pada hakikatnya tempat niat itu adalah di hati. Ya, silakan dibantu dengan melafalkannya itu tidak masalah. Ini pendapat, ya tidak masalah. Ya, nah, yang jelas niat itu letaknya adalah di hati. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa fungsi daripada niat itu dalam kita beribadah? Nah, supaya kita tahu hakikatnya. Nah, oleh para ulama setidaknya menyampaikan bahwa ada 3 fungsi daripada niat dalam kita beribadah. Fungsi yang pertama adalah tamyizul ibadah 'anil 'adah. Fungsinya yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Maksudnya seperti apa? Saya contohkan supaya kita paham fungsi niat yang pertama ini. Saya contohkan misalnya kita dalam keseharian kita selalu mandi. Nah, kamano siguro paling kurang 2 ke kamano siguro. Dengan 3 malam siguro atau support itu. Ya. Nah, ini kan rutinitas kita, ada kebiasaan kita. Ya karena dia ada kebiasaan, tak perlu kepada dia secara mano, karena boleh. Ya kita mandi
bersih menurut kita, itu sudah selesai rutinitas mandi kita. Tetapi ketika katakanlah kita berjunub, ya berjunub, atau ibu-ibu ya selesai dari haidnya. Nah ketika hendak bersuci, ya kita mau bersuci dari junub atau ibu-ibu bersuci dari haid, maka perlu mandi wajib kan, mandi junub. Nah ketika mandi itu, nah disitulah karena mandi yang tujuan kita untuk bersuci dari haid, bersuci daripada junub, bagian daripada ibadah, maka pada saat itu, pada saat mandi itu kita perlu kepada niat. Untuk apa? Untuk membedakan mandi yang tujuan kita untuk bersuci dengan mandi yang menjadi rutinitas kebiasaan kita. Nah itu maksud daripada bahwa niat di sini adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Nah andai kata kita tidak berniat saat kita mandi junub, tidak berniat saat kita mandi bersuci dari haid, maka mandi itu tidak sah. Tidak sah. Maka perlu pada niat. Nah itu fungsi yang pertama. Fungsi niat yang kedua, tamyizul ibadah ba'dha ba'd. Fungsi niat yang kedua adalah untuk memilah atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Maka ketika kita salat, kita berniat salat. Tapi salat itu kan banyak macamnya. Ada salat wajib lima waktu, salat isya, salat subuh, zuhur dan seterusnya. Nah selain sunat, ya, nah salat itu rakaatnya berbeda-beda. Nah yang 2 rakaat, nah yang 5 rakaat, nah yang 1 rakaat. Maka ketika kita hendak melaksanakan salat itu, ya kita perlu berniat. Nyon berkumaya isya, 2 rakaat. Ikutimu, madahan ikutimu. Kalau kita di musafir, apakah kita jamak pasal itu? Nah, disitu perlu pada niat untuk apa? Untuk memilah-milah antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nanti puasa, nah puasa Ramadan, untuk dari puasa Ramadan, nah puasa Syawal dan seterusnya. Itulah fungsinya kan yang kedua. Ada fungsinya yang ketiga, dan ini yang paling penting. Ini yang menentukan apa yang saya sampaikan di awal tadi, menentukan diterimanya atau tidak diterimanya ibadah. Memenuhi fungsinya yang kedua tadi itu hanya untuk menentukan sah tidak sahnya ibadah kita. Tapi untuk diterimanya amal ibadah kita, maka fungsi niat yang keempat inilah dan ketiga yang paling penting, yaitu ta'yinul ghayah. Untuk menentukan tujuan daripada ibadah kita. Nyuka ibadah urang malam bulan sepenuh itu tujuannya. Kita puasa apa tujuannya? Kita bersedekah apa tujuannya? Supaya ikut urang malam. Apa supaya kita dianggap anak muda yang calon menantu idaman sampai di masjid? Atau apa? Nah, disinilah menentu ibadah kita diterima atau tidak. Salah-salah kita menentukan niat ini, tujuan kita niat ini dalam berniat ibadah ini, maka sia-sia ibadah kita. Nanti sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah kita, ya 20 rakaat sembahyang tarawih, kalau tujuan daripada kita beribadah ini tidak betul, ada sesuatu di luar keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Sebesar apapun kita bersedekah, kalau tujuannya bukan mukhlishina lahu din, bukan karena benar-benar tulus semata-mata karena Allah, maka tidak ada artinya ibadah. Kan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, merusak sedekah kalian itu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut
sedekah itu atau menyakiti hati si penerima. Yang atau salah satu indikasi bahwa ibadah kita itu tidak tulus sama Allah. Kenapa kita sering menyebut-nyebutnya untuk membanggakan ibadah kita? Atau bahkan lebih parah lagi, kita bersedekah, kita memberi kepada orang lain, tetapi justru kita menyakiti hati orang yang menerima pemberian kita. Nyandron menyahana lebih beasiswa han selesai. Menyahana lebih tinggal kalau mengeluh han kau. Ini contoh-contoh bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan murni karena Allah, karena ikhlas. Maka berhati-hatilah kita dalam mengarahkan niat kita. Oleh seorang ulama yang memberikan suatu kata-kata hikmah, ya, peringatan kepada kita dalam sebuah kata hikmah, rubba amalun saghir tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil, sedekah-sedekah yang sedikit, rakaat-rakaat ibadah yang kita laksanakan, suatu ibadah sholat kita sedikit, tetapi di mata Allah menjadi besar. Karena apa? Tu'azzimuhu niyyah. Niatlah yang membesarkan suatu ibadah yang kelihatannya kecil di mata kita, kecil di mata manusia. 1.000 rupiah kita masukkan dalam celengan, tetapi itu benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah itu akan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, warubba amalun kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar, sedekah-sedekah yang berjuta-juta, tetapi sedekah itu, amalan yang besar itu menjadi kecil di mata Allah karena niat kita tidak murni dan tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sama-sama kita senantiasa memperbaiki niat kita, memperbaharui niat kita dalam ibadah supaya benar-benar khalisan, mukhlisan, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mari sama-sama kita berdoa juga kepada Allah. Kita iringi dengan doa. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa taqabbal taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qawli hadza